Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMP SMA. Di sini saya Muhammad Andri Kurniawan akan mempresentasikan materi saya berbentuk mind mapping atau peta imajinasi yang bahas mengenai hadis tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materinya di sini saya mengambil pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 8. Hadis tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadahu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'timu fikan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'timu sikan talafan, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedang yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu selanjutnya memahami isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan. Lalu infak dapat berupa bantuan kepada keluarga, sedekah, menjamu tamu, atau pengeluaran lain yang baik dan tidak termasuk pemborosan. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muhammad dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dijelaskan bahwa para malaikat berdoa agar Allah mengganti harta orang yang berinfak. Lalu Allah SWT akan mengganti harta yang diinfakkan dengan rezeki yang lebih baik, baik di dunia maupun pahala di akhirat. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surah Saba ayat 39. Kemudian sebaliknya orang yang bakhlil atau enggan berinfak akan didoakan kebinasaan oleh malaikat dan hartanya tidak membawa manfaat serta tidak mendapat balasan kebaikan. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada biman ta'ulu wa khairu sadaqati andariyinan wa may yasta'fif yu'ifahu wa huwa may yastaniyunihillahu. Sadaqallahu al-azim. Hadis ini memiliki arti yaitu dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya memahami isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dan Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muhammad yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dijelaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Lalu Islam menganjurkan umatnya untuk gemar memberi dan bersedekah, serta menghindari kebiasaan meminta-minta kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Kemudian seseorang boleh menerima pemberian orang lain selama tidak memintanya dan tidak bersikap tamak. Kemudian dalam bersedekah terdapat beberapa ketentuan yang penting. Yang pertama, memulai dari orang yang menjadi tanggungan seperti keluarga. Yang kedua, sedekah terbaik berasal dari kelebihan harta setelah kebutuhan keluarga terpenuhi.
Lalu menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan yang terakhir, merasa cukup atau qanaah dengan rezeki yang diberikan Allah, sehingga tidak bergantung kepada manusia. Lalu yang terakhir yaitu menerapkan isi kandungan dari kedua hadis tersebut. Yang pertama, meyakini perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk membelanjakan sebagian rezeki yang dimiliki pada jalan yang benar. Yang kedua, memprioritaskan kebutuhan atau tanggungan keluarga dalam hal membelanjakan harta. Yang ketiga, meyakini bahwa pahala orang yang berinfak di jalan Allah SWT dengan ikhlas akan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Yang keempat, gemar menyedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan, giat berinfak dimanapun dan kapanpun. Yang keenam, mengeluarkan zakat bagi yang telah mencapai nisabnya. Dan yang terakhir, berjiwa dermawan dan suka menolong orang lain. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.